translational research, di mana nanti di dalam diskusi pada hari-hari ini peserta akan dikelompokkan dalam beberapa klaster yang ada di kita di FKUGM, dan saat ini dari sebanyak 63 peserta ada 17 klaster yang akan diikuti, namun tidak tertutup kemungkinan peserta bolehlah gabung di klaster yang lain. Jadi artinya ini sementara dari mapping asal dan minat, tetapi tidak berarti bahwa itu tertutup untuk kita harus di situ, tapi kita fleksibel aja, santai, dan mudah-mudahan dalam 4 hari ini, 3 hari, 4 hari, kita akan mendapatkan sesuatu. Kemudian nanti akan ada pertemuan berikutnya untuk mengerucutkan permasalahan, dan selanjutnya nanti pada akhir kita sudah mendapatkan proposal singkat yang akan kita ajukan, walaupun itu tidak mesti harus seperti itu. Artinya kita masuk itu sudah dengan permasalahan, karena seringkali saya kira sejak kemarin sudah diberitahu bahwa masalahnya mengapa sih kok menjadi lama. Itu oleh karena bisa sampai 2 tahun itu peserta tuh sampai bingung, nih saya mau meneliti apa ya gitu. Jadi ini oleh karena itu dengan pertemuan-pertemuan dan pengayaan, kemudian pertemuan dengan klaster, diharapkan nanti tidak usah lagi 2 tahun, tapi di dalam 2 semester awal ini sudah ujian kompre, dan bisa langsung ke melaksanakan penelitian. Pada tahun 2003 itu sudah dideklarkan bahwa Human Genome Project itu sudah selesai. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa variasikah ya pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari sosial ekonomi kita dengan negara-negara barat. Kita hidup di Indonesia di 17.000 pulau dengan gaya hidup yang berbeda-beda, berasal dari lebih dari 500 etnik di Indonesia. Ratusan tahun exposure kebiasaan, exposure makanan, kebiasaan makan itu akan memberikan blueprint yang berbeda antara etnik dengan etnik. Sehingga itu akan memberikan variasi-variasi di dalam genom kita. Kita kan nggak bisa lepas dari genom ya, karena genom kita ini menjadi blueprint, menjadi cetak biru dari setiap individu. Dan genom yang ada di dalam tubuh kita ini memberikan respons terhadap lingkungan, terhadap berbagai komponen agent kepada makanan, stres dan sebagainya, itu tergantung dari genom kita. Nah, oleh karena itu manifestasi dari ekspresi genom itu adalah protein. Ya, kita akan semua tahu bahwa protein, baik itu hormon, baik itu growth factor, baik itu stres oksidat, bangsa produk-produk dari stres oksidatif, masalah repair, sistem imun, metabolisme, itu semuanya protein. Lalu protein itu yang menghasilkan siapa? Yaitu gen. Gitu ya. Jadi itu adalah kita simpan di dalam. Nah, lalu pertanyaannya, luar biasa variasi sosial, ekonomi dan environment ini pada genom. Nah, inilah yang kemudian menjadi penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh berbagai peneliti di dunia. Karena ternyata Thailand tuh gambarannya kayak gitu, SNP-nya misalnya, masalah rokok aja, masalah Alzheimer, masalah stroke, masalah infeksi, berbagai masalah. Variasi-variasi yang ada itu memberikan respons yang bisa berbeda-beda, baik itu respons perjalanan penyakit maupun respons terhadap manajemen obat-obatan yang diberikan. Ya, itu karena adanya variasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bagaimanakah implikasi daripada genom sudah dideklarkan selesai, tetapi manfaatnya untuk seluruh dunia ini terkait dengan community.
terkait dengan kesejahteraan manusia. Ya, jadi itu sangat erat dan tidak bisa dibedakan satu sama lain. Mengapa itu? Mari kita diskusikan terus. Nah, ini. Jadi sudah menjadi satu satu kerangka pikir yang established ya di seluruh dunia bahwa ada satu integrasi post genomic. Jadi pada tahun 2003 itu kan sudah dideklarkan ya, selesai ya. Nah, masa itu disebut dengan genomic. Tetapi kemudian pada tahun 2010 karena penelitian-penelitian itu sudah membutuhkan tidak lagi genomik ya, variasi-variasi SNP itu banyak, dianggap itu sudah lalu dan kita harus masuk segera ke yang namanya post genomic. Post genomic itu apa? Protein. Karena protein itu tadi adalah ujung tombak ya, ujung tombak dari semua pekerjaan di dalam tubuh kita. Maka ini bagaimana sekarang integrasi dari post genomic itu ke dalam masyarakat, ke dalam society, akhirnya bisa masuk ke public policy, itu bagaimana? Nah, lalu inilah yang dilakukan. Ada yang namanya translational research. Translational research itu dimulai dari biomedical science, basic. Jadi post genomic research. Di sini approach-nya adalah menggunakan berbagai teknologi. Kelihatan ya? Jelas ya? Ya, tolong ya nanti kalau ada yang ingin bertanya di tengah-tengah, tolong angkat tangan. Ya. Tolong saya mohon belum jelas, kita langsung berhenti dan bisa menyampaikan, membahas mengenai pertanyaan itu. Teknologi disediakan oleh para scientist di dunia, tinggal kita pakai ya, teknologinya itu tinggal kita pakai. Jadi bagaimana sekarang dari penelitian-penelitian di basic itu bisa dimanfaatkan di klinik dan bisa dipakai sebagai public policy. Jadi di sini penelitian-penelitian itu diharapkan tidak mandek. Penelitian itu tidak hanya untuk kenaikan pangkat dan sebagainya sebagai laporan, tetapi penelitian ini merupakan penelitian yang mengangkat masalah-masalah yang kita hadapi pada saat ini. Masalah-masalah nasional maupun masalah-masalah global, sehingga penelitian itu dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Kita semua tahu, karena bidang kita, sehingga kita pasti tahulah masalah kita itu, penyakit mata itu apa sih masalahnya, saraf itu apa sih, penyakit anak-anak itu macam-macam, ya, psikiatri, ya, nutrisi, kemudian dari manajemen perawatan, banyak sekali masalah-masalah yang tidak ada habisnya. Ini kemudian diangkat untuk tadi education and training. Jadi ini dimanfaatkan untuk telaah berbasis bukti, evidence based yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian kalau itu merupakan masalah-masalah yang dari klinik, ini kemudian bisa dikembalikan di klinik yang akhirnya diujikan di klinik. Mungkin ada clinical trial, kemudian ada uji coba yang kemudian dipakai untuk mungkin pengembangan diagnostik yang lebih baik, mungkin untuk follow up, pengobatan, mungkin untuk prediksi dan sebagainya. Kemudian kalau itu kemudian teruji baik, ini kemudian bisa dipakai pada populasi yang lebih luas sehingga masuk di dalam healthcare system. Siapa lagi yang mau bilang kepada BPJS kalau kami ini dari asosiasi saraf membutuhkan obat bla 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 yang belum tercover? Anda sendiri. Saya membutuhkan obat ini karena itu dari hasil-hasil penelitian yang bisa Anda sampaikan melalui asosiasi untuk akhirnya itu diangkat sebagai sesuatu yang bisa dimasukkan di dalam BPJS karena kita masuk di dalam era yang namanya personalized medicine. Mengapa? Itu tadi etniknya banyak, gaya hidup banyak, gennya itu ada 40.000 tapi kan variasinya banyak. Sehingga masing-masing individu diagnosanya sama bisa saja responsnya berbeda. Ya itu namanya. Jadi kita masuklah di dalam era yang namanya personalized medicine. Nah, teknologinya apa sih gitu?
Apa ya ada semua, jangan khawatir. Lalu apa bisa dilakukan kan di Indonesia? Ya bisa lah. Kita sekarang tidak omong di awang-awang lagi ya. Kita sekarang sudah down to the earth. Ada itu, kita bisa. Pakai apa? Pakai analisa-analisa yang sudah rutin digunakan. Misalnya pakai single nucleotide polymorphisme analysis. Misalnya mau melihat ekspresi dari gen, ya. Gen kita 40.000 itu terekspresi enggak sih pada suatu penyakit A, pada keadaan kondisi memburuk, ekspresinya itu berbeda. Karena gen protein itu merupakan ujung tombak dari pekerjaan gen. Dan itu bisa dilihat dengan cara microarray, ya, microarray. Kemudian bioinformatik itu kita bisa melihat gen, lalu produknya, ekspresinya, strukturnya kayak apa, kemudian proteomik. Ini semua adalah approach yang bisa digunakan di laboratorium. Ya, kita nggak berlama-lama, kita terus karena masih banyak yang harus kita bisa balik suatu saat kalau ada pertanyaan. Nah, kalau begitu Pak kakakku yang baik, Pak Samsul, itu fenotipnya kayak gitu. Dokter Tepo yang di depan tuh itu fenotipnya kayak gitu. Kemudian Bu Titis, Bu Titis, Bu Amalia seperti itu. Kenapa sih? Karena beliau-beliau saya kayak gini. Itu karena saya punya genom. Genom itu menghasilkan protein. Protein itu menyebabkan fenotip. Fenotip kita menjadi bisa diidentifikasi. Termasuk fenotip DNA, fenotip gen. Gennya itu adalah fenotipnya ya protein. Makanya inilah kemudian dipakai untuk identifikasi kriminal, identifikasi kebakaran, identifikasi paternity. Ya nggak jelas ini bapaknya siapa toh, jangan khawatir, dengan peracaan DNA mesti ketemu deh. Kalau kita punya darahnya paling enggak. Tapi kalau dia sembunyi nggak mau diperiksa darahnya ya kita nggak tahu. Jadi di situ prinsipnya adalah pada semua sel yang berinti kita dapat mengambil DNA. Bahkan sekarang teori yang terbaru, hasil-hasil penelitian dari plasma darah pun kita juga bisa melakukan analisa. Ya. Saat ini apakah kita sudah melakukan itu? Sudah, ya, kita sudah melakukan itu. Jangan khawatir, kita bisa, laboratorium kita mampu. Nah, jadi gambarannya kayak gini, genom tuh ya urutan bahasa A, G, C, T, T, G, A, L, dan seterusnya. Itu namanya genom. Kalau genom itu diaktifkan, ada infeksi bakteri, atau ada stres, atau ada stimulasi dari luar, maka dia akan terekspresi. Gen itu akan terekspresi. Jadi tidak semua gen itu pada satu saat terekspresi. Seperti lampu, kalau dia nggak dicertitkan, nggak di-on-kan, switch on ya dia mati, nggak ada ekspresinya. Lampu itu ekspresinya adalah terang. Gen itu ekspresinya adalah RNA. RNA itu lalu diterjemahkan jadi protein. Jadi protein itu merupakan ekspresi dari gen. Jadi kita bisa tahu kalau gennya mutasi, so what? Ya kan? Jadi dengan segala akibatnya. Oke ya. Lalu protein-protein itu dia di dalam tubuh kita itu akan berbincang-bincang. Ada cross talk, cross communication antara protein-protein, metabolit-metabolit sehingga dia fungsional. Luar biasa. Tuhan Maha Kuasa. Ada nanti itu metodenya ada eksosom, melalui eksosom. Jadi genom kita 40.000, ekspresinya berapa? RNA-nya sekitar 10.000. Transkriptom itu sRNA. Proteinnya berapa? 50.000, lebih kurang. Anda bisa bayangkan. Tetapi itu tidak terekspresi dalam satu saat. Ya, kita bisa mengidentifikasi dengan metode yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi apa impact dari pemahaman genomik kepada bidang kesehatan dan kedokteran? Maka kita bisa mengkarakterisasi penyakit baru. Ada Zika, ada MERS-CoV, ada Ebola, ada H5N1, H1N1, H9N7 dan seterusnya. Itu semua karena karakterisasi dari genom itu. Gitu ya. Lalu obatnya apa? Obat yang cocok itu kemudian para peneliti melakukan berbagai upaya untuk bisa memberikan treatment
yang cocok untuk penyakit tertentu. Ya. Sehingga termasuk bagaimana kita bisa mengobati individual patient. Karena satu individu sama-sama asma, nggak bisa disamakan obatnya. Sama-sama breast cancer, nggak bisa disamakan obatnya. Sama-sama cervical cancer, nggak bisa. Karena ada protein-protein yang barangkali diekspresikan berbeda dari satu dengan yang lain. Jadi inilah sudah disebutkan pada waktu human genome itu dideklar selesai. Mereka mengatakan bahwa pada tahun 2010 kita itu sudah masuk di era yang namanya personalized medicine atau personalized healthcare, personalized care. Tapi ternyata itu disebabkan karena apa? Karena pengobatan itu berdasar atas individu. Tapi ternyata sebelum 2010 itu bahkan sudah pada kanker payudara ada obat yang namanya Herceptin, anti-epidermal growth factor receptor. Itu sebelum 2010 dia sudah ada di komersial. 2008, 2009. Jadi translational research yang dihasilkan penelitian di dunia ini sudah bisa menghasilkan dengan sangat cepat terobosan-terobosan baru untuk kemaslahatan penderita, untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi itu translational research menjanjikan advanced molecular medicine untuk berbagai penyakit. Ya. Tapi kebetulan karena penelitian saya itu lebih ke cancer, jadi ini contoh-contohnya di cancer, tapi tidak berarti bahwa pada diabetes, pada penyakit-penyakit autoimun atau penyakit-penyakit Alzheimer, penyakit-penyakit demensia atau penyakit-penyakit schizofren itu tidak, itu juga based on genetic. Ya. Oke. Ya. Lalu kita butuh apa kalau untuk translational? Ya kita butuh spesimen. Spesimennya bisa tisu, bisa darah, bisa liquor, tapi sekarang lebih dipermudah, air susu, urin yang minimal invasif itu sudah menjadi sorotan peneliti untuk juga dianalisis. Ya. Jadi kita itu lalu berupaya, ya sudah sakit ojo lah dibiopsi meneh, udah diobati bagus-bagus kok dibiopsi lagi, jangan. Ini dicari upaya-upaya dengan menggunakan yang lebih minimal invasif. Ini yang sudah berjalan dan kelihatannya menjanjikan sekali. Berbagai variabel ya untuk integritas dari spesimen itu, apakah dia pakai antibiotik, apakah dia pakai kemoterapi, apa tipe anestesinya, berapa lama di anestesi, kemudian berapa lama di klem, itu akan berpengaruh. Kemudian juga dalam processing itu disimpan di room temp, setelah operasi lupa nggak dikirim ke lab, itu juga diperhatikan karena barangkali menjadi rusak ya. Kemudian temperaturnya berapa, kemudian kalau sudah jaringannya difiksasi enggak, misalnya di histologi, DPA itu langsung difiksasi supaya enggak rusak, berapa lama, pakai freezing dan sebagainya, itu akan memberikan hasil, sehingga itu harus mengikuti SOP standardized ya, standardized. Oke. Terus sampai setelah itu human genome dideklarkan, itu Presiden Bush pada saat itu sangat berharap. Dia mengatakan bahwa pada saat ini itu barangkali ini merupakan suatu disebut sebagai the age of genetic medicine. Jadi pada saat 2002 dan seterusnya ini merupakan tahun genetic medicine di mana penyakit-penyakit yang mengerikan itu bisa diatasi. Jadi itu harapan ya, harapan dari itu tadi genomic human genome yang sudah itu. Jadi jadi ini merupakan satu tugas kita bersama untuk Indonesia seperti apa. Janganlah kita itu menjadi penonton, marilah kita itu menjadi active player. Karena itu tugas kita. Kita didatangi obat-obat targeted yang asal penelitiannya tuh dari US, dari UK, dari Jerman yang belum tentu cocok untuk populasi kita. Tapi kalau kita nggak punya data-data penelitian, bagaimana kita bisa membuat argumentasi ya. Jadi ini adalah tugas mulia dari
kakak, adik, mas, mbak, semuanya, kita semuanya. Jadi sudah jelaslah bahwa GWAS ya, GWAS itu adalah genome wide associated study. Jadi studi dengan menggunakan genom itu jelas akan meningkatkan status kesehatan. Karena dengan informasi genetik ya, maka kita akan mampu meningkatkan kesehatan untuk personalized medicine yang tadi sudah kita bahas. Menggunakan informasi genetik, maka kita bisa memperbaiki diagnostik. Selamat pagi. Diagnostik, meningkatkan, memperbaiki terapi, kemudian juga bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan, preventif. Ya, oke. Barangkali kalau sudah mulai ada pertanyaan, silahkan untuk angkat tangan. Sampai mengidentifikasi drug target. Ini kan individual, DNA-nya, blueprint kita ini kan individu. DNA kalau kita ambil dari darah setiap individu yang ada di sini, kita lihat variasi mesti ada. Sehingga kalau nanti protein itu bisa diketahui, maka kita bisa membuat strategi yang dapat digunakan untuk penderita tersebut, untuk orang tersebut. Gitu ya. Jadi ini harapan positifnya yang luar biasa. Tapi itu semua membutuhkan teknologi, ya, membutuhkan teknologi. Penyakit apa saja sih yang bisa dianalisis? Ya semua penyakit, ya heart disease, ya cancer, cerebrovascular disease, chronic respiratory disease, injury, diabetes, Alzheimer, demensia, pneumonia, kidney, septicemia, whatever. Sebagai sistem imun, autoimmune disease, alergi, ya, segala macam. Ya, oke. Namanya kita itu genomic medicine. Lah, sekarang kita masuklah kepada kita ngapain, kok mendadak Pak ini sekolah lagi, ngapain toh? Kita mau kok, kita ini menjadi orang-orang yang ikut menopang kemajuan bangsa, karena individu itu merupakan pilar kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Bagaimana bisa? Oke ya, kita lihat. Jadi berbagai fakta yang tadi sudah saya sebutkan, kita perlu SDM berkualitas untuk kesejahteraan bangsa yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, sudah dibuatkan anggarannya oleh Kementerian Keuangan, sudah dibuatkan programnya oleh Kemendiknas, Ristekdikti. Kemudian faktanya gross national income kita itu masih di bawah $12.000. Faktanya kita sudah di post genomic personalized medicine, ya. Janganlah kita hanya mengambil oke, Herceptin, oke, Gleevec, oke, ini itu pakai. Jangan dong. Kita harus punya data kita sendiri. Kita punya etnik, kita punya genetic variation, kita harus bisa punya argumentasi. Oh yes, we need that drug. Oh no, sorry, we don't need that drug because our genetic population is not appropriate to your drug. Ya, kita harus bisa bilang begitu. Oleh karena itu kita perlu translational research. Bagaimana posisi saat ini Indonesia? Berapa lama kita bisa masuk menjadi negara yang high income countries? Kita adalah middle income country untuk emerging Asia, ya. Kita ini posisi Indonesia itu masih di sana. Untuk bisa menjadi high income country dengan itu dari analisa yang sudah dilakukan pada tahun 2042, lama banget. Ya usia kita udah jadi berapa ratus, berapa puluh, ya tambah sekian puluh, 20, berapa belas, 16 tahun lagi. Udah tua banget, aduh, suwemen gitu ya. Jadi kita perlu upaya-upaya ya untuk bisa segera kita menjadi negara yang sejahtera. Nah, sesuatu yang bisa kita angkat itu adalah bonus demografi. Apa bonus demografi? Kita itu adalah negara dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia terbanyak. Nah itulah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Karena kalau SDM di situ itu berkualitas, tentu produktivitas akan meningkat. Produktivitas ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan
kesejahteraan. Sudah dihitung-hitung bahwa bonus demografi itu ini merupakan kesempatan emas di dalam meningkatkan kesejahteraan. Karena kalau SDM berkualitas, produktivitas tinggi, kesejahteraan tinggi. Tapi kalau pemerintah tidak melihat ini sebagai sesuatu kesempatan emas, ini akan menjadi bencana, demographic disaster. Lalu kuncinya adalah kualitas SDM. Kualitas SDM itu kata kunci, ya seperti yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam rangka meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan kesehatan. Jadi pendidikan untuk meningkatkan kesehatan ini sebagai peran kunci, ya, peran kunci. Lalu, oke lah kalau gitu, ngapain saya S3 repot-repot, saya udah jadi spesialis enak kok enggak repot-repot amat gitu ya. Jangan begitulah. Kita ini semua adalah manusia-manusia yang bertanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing. Jumlah dokter itu dihitung sebagai satu penentu kualitas SDM di dunia. Jumlah dokter di Indonesia itu relatif sedikit. Untuk sejuta, untuk jumlah yang sama ya, untuk yang sama, jumlah per sejuta penduduk dengan Malaysia itu kita perlu memiliki 100.000 orang dokter. Ya. Nah, kalau kita lihat jumlah dokter pada itu ya, jumlah dokter Indonesia itu 23.000, lebih tinggi dari Malaysia ya. Malaysia 14.000, India 1,7 juta, Jerman sekian, ini sekian ya, itu oke. Tapi mosok sih mesti lebih. Lalu kalau di per juta penduduk, Indonesia itu kalah dari Malaysia, 98. Malaysia itu 509 per sejuta penduduk, jadi hampir separuh penduduknya itu 509 tuh, ya benar ya, seperlima, ya. Nah kita bisa melihat itu. Jadi saya sangat-sangat berbahagia. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya bisa diterima dan bisa menjadi dokter, calon dokter untuk bisa berpacu, berkompetisi dengan negara-negara baik yang paling dekat aja, Malaysia ya. Nah sekarang masalahnya adalah apa yang sudah disepakati oleh 89 kepala negara post 2015 tahun 2014 awal Pak SBY tangani agenda post 2015 The World We Want, itu ada 15 target, tapi target khususnya untuk di bidang kesehatan itu adalah non-communicable disease. Ada kardiovaskuler, metabolic syndrome, cancer, COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease. Tapi yang lain, sisa dari MDGs juga masih banyak, infeksi juga masih meninggalkan sisa, angka kematian ibu, angka kematian anak masih tinggi, masalah air bersih dan sebagainya. Jadi itu plus, ya plus itu, oke ya. Terus, jadi ini ada 17 ya, ada 17 ya, ini yang perlu kita ketahui. Jadi kalau begitu, marilah kita memikirkan bagaimana masalah-masalah di klinik itu bisa kita pecahkan melalui berbagai approach. Bisa kita melalui approach klinik berbasis bukti, kita bisa mencari approach yang mendasar melalui basic, dikembalikan lagi ke klinik, atau mungkin yang sudah ada ini kita berikan ke community sebagai untuk melihat kebijakan-kebijakan untuk dipakai sebagai policy, ya, policy making. Ya, oke. Kalau kita melihat Public Health Challenge di Indonesia itu tadi, MDGs dan SDGs, jadi itu luar biasa berat. Kita tidak hanya SDGs, kita sudah bilang 2030 kita harus jumlah yang NCD tadi harus sekian. MDGs 2015 tapi belum tercapai, rupanya masih PR-nya masih banyak, HIV, malaria, TB, madat, malaria, avian flu, dengue, AIDS, and tuberculosis masih masalah. Belum maternal mortality dan ini ya, aging population meningkat, health disparity, double triple burden, dia juga hipertensi, dia juga
infeksi, kronik ya dan sebagainya. Luar biasa. Juga emerging disease yang tidak bisa pinere. Pinere penyakit infeksi, new emerging dan re-emerging. Dulu difteri hilang, sekarang emerge lagi. Frambosia, kembali lagi. Ini ya, pinere. Ini menjadi masalah juga di Indonesia. Selain ada SARS, Ebola, MERS-CoV, dan sebagainya. Dan juga biodefense and bioterrorism. Yang juga tidak boleh kita biosafety, biosecurity, Mirna apa? Sianida. Ya. Ini kan salah satu juga contoh-contoh. Nah, oleh karena itu human development kita harus memastikan pendidikan tadi jumlah dokter harus kita tingkatkan. Siapa yang harus melaksanakan? Kita semua. Kita juga harus memastikan healthy lives and promote well-being equity untuk all at all ages. Ada social economic development, ada environmental development. Anyway, kita fokus saja pada karena luas sekali bahasanya. Ini semua itu genetik, neonatal, infant under 5 mortality rates, maternal mortality rate, healthy life expectancy, HIV, malaria, TB, non-communicable disease dan sebagainya. Nah, kalau gitu mau tidak mau kembali lagi, kita memerlukan sekali translational research untuk the sake of health of the nation, the sake of Indonesian health ya, of the nation. Jadi basic research atau applied research. Basic berarti mungkin kita mencari sesuatu, discovery. Tapi applied boleh juga kita mencari apa toh perbedaan-perbedaan, masalahnya kok ada gap. Kalau di luar negeri itu penanganan manajemen kliniknya itu keberhasilannya sekian, kita tuh sekian, ada gap. Apanya sih gitu ya? Itu adalah applied research yang bisa kita cari, kita analisis ya. Kita bisa juga untuk jadi knowledge acquisition atau clinical investigation and trials untuk knowledge validation. Kemudian kita bisa demonstration and education and research untuk knowledge transfer. Kita bisa courses, ambil teknik-teknik yang sudah advance, yang sudah established, baik dari klinik maupun basic maupun applied yang ada di luar negeri untuk dilaksanakan di sini, knowledge transfer. Kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal. Kemudian hasilnya itu harus kita pertanggungjawabkan pada masyarakat. Knowledge dissemination yang akhirnya manfaatnya akan luas dipakai oleh masyarakat. Nah, ini jadi gene cause disease ini tadi kembali kita punya gen itu komposisinya adalah DNA. DNA itu kalau diaktifkan dia jadi RNA. RNA selanjutnya akan jadi protein, ini fenotip. Fenotipnya bisa sakit, bisa sehat. Karena protein itu menentukan struktur dari protein. Protein itu menentukan fungsi dari sel itu ya. Jadi ini prinsip dasarnya ya. Oke. Kalau gitu ini sudah ditulis juga oleh Jurnal Science 2004 bahwa proteomik itu menjadi leading biological science in the 21st century. Jadi ini sudah disebutkan bahwa protein ini menjadi ujung tombak untuk abad ke-21 di dalam berbagai macam approach pemahaman sampai dengan pengobatan, prevention penyakit ya, baik dalam keadaan penyakit maupun dalam keadaan sehat ya, fisiologis. Nah, key point-nya adalah biomarker. Mungkin ini tidak akan kita bahas secara detail. Kita mungkin nanti kalau sudah masuk di dalam klaster, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Nah, sebagai contoh aja, pada cancer itu ada 10 hallmarks. 10 hallmarks ya, self-sufficient in growth, insensitive to anti-growth signal, immune impairment, genomic instability, tissue invasion, limitless potential replication, angiogenesis, inflamasi, dan seterusnya, ada 10. Nah itu dipakai oleh seluruh peneliti di dunia untuk dicari
marker-marker di poin-poin itu apa aja toh? Poin-poinnya apa saja? Kemudian mereka mencoba berlomba-lomba untuk mencari target supaya itu kalau tumbuh terus ya tak stopnya, tak beri anti gitu ya. Tapi kita lihat coba bagaimana hasilnya. Ini metode, ini sel ya, sel kalau dibelah jebret, itu intinya yang di luar itu, kemudian ada reseptor, kemudian ada di dalam itu ada berbagai macam jalan atau pathway, pathway yang halus, yang apa namanya, pathway yang apa namanya, highway ya, highway, berbagai macam di situ, macam-macam jalurnya. Di situ ada pos-posnya, pos-posnya itu protein-protein yang bekerja di sana. Anda bisa membayangkan, highway-highway atau pos-pos protein-protein itu adalah protein kan? Berarti protein itu apa? Produk dari gen. Kalau ada mutasi di gen itu, maka protein yang bekerja di situ bagaimana? Bisa abnormal. Tentu fungsinya akan berpengaruh terhadap fungsi dari protein yang ada di sana, ya. Ini contoh juga salah satu, begitu complicatednya signaling yang ada di dalam sel kita. Ini hanya saya gambarkan begitu ya. Jadi yang di luar itu ceritanya berbagai growth factor, kemudian di permukaan itu 1, 3 itu adalah reseptor di permukaan. Sorry. Iya kok kayak ini. Nah, ini adalah reseptornya. Kemudian ini signaling molekul yang luar biasa. Kemudian inti ini gennya itu di sini. Gennya di sini ya. Kita bisa membayangkan. Lalu terjadilah respon. Responnya ini, ya, responnya ini. Tapi anyway nggak usah kita bahas terlalu dalam. Jadi seperti ini signalingnya itu. Sehingga hanya Anda bayangkan aja. Kalau ada mutasi, jadi akibatnya apa, ya? Itulah yang perlu untuk kita pikirkan karena protein itu menentukan fungsinya. Oke ya. Kita terus dulu. Signaling complexity. Ada GTPase, ada MAP cascade, ada PIP. Ini signalingnya kayak gini. Anda bisa melihat sirkuit-sirkuit yang luar biasa di dalam tubuh kita. Ya. Jadi ini sirkuit-sirkuit yang bagus. Kalau terjadi mutasi, sirkuit-sirkuit itu bisa kacau. Jalannya halus bisa jadi jeglong-jeglong. Harusnya jalannya lurus nih jadi menggak-menggok. Itu karena gambarannya ya, seandainya ada mutasi yang akan menyebabkan dampak terhadap signaling itu, ya. Jadi itu adalah kita membuat istilah-istilah yang populer. Anyway, kita terus. Lalu dari signaling-signaling tadi, para saintis membuat yang namanya targeted therapy. Targeted memerlukan genetic understanding yang tadi ya, kita sudah melihat signaling. Oh, signaling ini karena dia mutasi, dia menjadi overekspresi, luar biasa banyak nih, nggak bisa ditahan. Akibatnya terjadi pertumbuhan yang terus menerus. Ini kalau gitu saya beri anti supaya dia stop, ya anti. Oke. Terus, nah ini contoh yang paling sudah ditulis oleh Time Magazine tahun 2001 bahwa ada amunisi terhadap kanker. Bullet, magic bullet. Jadi seperti peluru yang istimewa yang bisa mentarget ya. Ini misalnya pada CML. CML itu terjadi translokasi 922. Kalau terjadi translokasi 922 terjadi yang namanya fusi dua buah gen, BCR dan ABL, break cluster region dan Abelson. Di mana kalau ada fusi ini menyebabkan apa? Menyebabkan molekul signal yang ada di dalam sitoplasma, yaitu tirosin kinase itu berlebih-lebihan. Padahal tirosin kinase tadi kalau kita kembali ke gambar yang tadi, itu fungsinya untuk memacu proliferasi sel. Jadi dia akan menyebabkan proliferasi dari sel mieloid yang ada di CML ini menjadi lebih aktif. Nah,
Oke, kalau gitu karena ini merupakan satu tanda yang khas selalu pada CML, kalau gitu kita beri aja anti tirosin kinase. Obatnya sudah ada yaitu Glivec ya. Dan ini sudah dipakai secara rutin di rumah sakit. Oke ya. Kita terus. Sekarang glioblastoma. Pakailah erlotinib. Ya. Erlotinib itu apa toh perannya? Oh, dia itu menahan juga tirosin kinase. Jadi dia sebagai tirosin kinase inhibitor yang dikaitkan dengan epidermal growth factor reseptor. Ya. Sekarang kita lihat sebentar. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah membran, ini adalah reseptor epidermal growth factor. Kemudian ini adalah tirosin kinase. Dikasihlah di sini kan mesti ada tirosin kinase. Jadi ini di blok pakai tirosin kinase inhibitor atau erlotinib tadi. Harapannya dia akan berhenti proliferasi, berhenti invasi, apoptosisnya jalan, metastasis stop, angiogenesis berhenti. Tapi what happened? What happened? Unfortunately, hanya 10-20% saja yang responsif. Kenapa ya? Sehingga perlu diidentifikasi masalahnya itu di mana. Gitu ya. Apakah perlu kombinasi erlotinib dengan obat-obat yang lain? Kemoterapi atau targeted agent atau radiasi sehingga akan meningkatkan respons pengobatan, akan meningkatkan survival dari pasien. Lalu ini ternyata apa? Ternyata masalahnya adalah ada mutasi di bawah ini. Ada mutasi di bawah ini, jadi tidak di sini mutasinya, di sini. Sehingga kalau di sini diblok nggak ada gunanya, karena mutasinya di bawah. Jadi tetap ini harus dikasih kombinasi, ya, dikasih kombinasi yang bisa mengeblok mutasi yang ada di sini. Jadi diperlukan adanya satu combine mutation. Ya. Jadi di sini ternyata bahwa PIP-nya ini juga mengalami mutasi sehingga nggak ada gunanya itu tadi. Ya. Nah, masalah yang lain adalah pada tumor itu mesti ada stem cell. Ya. Cancer stem cell itu tidur, seringkali dalam keadaan dorman atau tidur, sehingga pada saat ditembak pakai kemoterapi, dia tidak akan lolos karena kemoterapi itu hanya mentarget sel yang aktif membelah. Sehingga dia tidak akan lewat. Tapi suatu saat kalau cancer stem cell itu dibangunkan oleh karena mungkin adanya satu exposure lagi, kerusakan karsinogen dan sebagainya, maka dia akan muncul lagi, terjadilah relapse. Ya. Nah, jadi ini adalah cancer stem cell teori bahwa akar daripada pertumbuhan kanker itu ada di stem cell yang ternyata ada daerah yang namanya genetik dan ada daerah yang namanya epigenetik. Ya. Kalau dilakukan satu pengobatan konvensional, ya, jadi yang tadi kita sebutkan itu, sorry, gimana nih? Ya, itu ini konvensional itu yang ditarget itu hanya yang aktif membelah kan. Jadi stem cell-nya ini nggak kena nih, dia tetap survive. Sehingga dia akan tumbuh terus. Makanya lalu dipakai pengobatan yang bisa mentarget cancer stem cell juga melalui approach epigenetik. Ya, epigenetik. Kita tidak terus-menerus di situ, kita teruskan. Jadi ini adalah gambaran microarray tadi. Gambarannya beda nggak tahu loh, beda. Jadi kalau sebelah kiri yang hijau itu, kemudian yang hijau itu yang malignan, sementara yang merah itu adalah yang normal. Jadi Anda bisa melihat ekspresi proteinnya itu berbeda. Ya, oke. Kita bisa identifikasi gennya apa. Nah,
Yang ini yang kita lakukan di UGM, Translational Research yang sudah lama. Kita hanya melakukan typing awalnya untuk S2, untuk S3. Kemudian kita terus mengembangkan diagnostik pakai antibody, ya, ada sekian. Nah ini akhirnya juga sudah sampai pada industri. Jadi ini sudah kita bisa menghasilkan ini karena sudah diujikan di klinik dan mempunyai sensi spesies yang bagus, maka ada industri yang mau. Ini ada satu PhD, ya menggunakan epigenetik. Terus ini untuk kesehatan masyarakat, awareness, ya ini juga membawa beberapa PhD. Kemudian ini biomarker yang menggunakan tidak usah pakai tisu, tapi cukup pakai plasma darah. Ini saat ini sudah ada beberapa dokter yang ikut. Jadi ini artinya ini bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ini sesuatu yang dapat kita lakukan. Ini yang dilakukan oleh teman kita dari bagian bedah anak. Jadi sangat concern mengenai kematian anak itu dilupakan. Salah satunya adalah termasuk genetic disease itu dilupakan. Lalu dilakukan analisis, kemudian ternyata ditemukan perbedaan antara mutasi dan jumlah alel yang ada berbeda antara yang di Amerika, yang di Asia dan sebagainya, ya, sehingga kemudian itu harapannya digunakan sebagai di clinical pathway. Jadi di sini karena kalau menggunakan approach konvensional dia biasanya terlambat, datang sudah terlambat, ya, jadi banyak meninggal, ya, karena sudah terlambat. Jadi kalau dilakukan upaya-upaya menggunakan diagnostik yang lebih baik menggunakan molekular genetik, maka bisa dilakukan diagnosis yang lebih dini dan bisa dilakukan intervensi yang lebih dini sehingga mortalitas menurun, kualitas meningkat. Jadi harapannya seperti itu. Jadi ini clinical pathway yang kemudian dilakukan untuk dikerjakan di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Jadi yang kita perlukan apa adalah mari kita merubah paradigma dari one size fits all approach menjadi tailor-made approach. Jadi janganlah satu approach itu untuk semuanya, tapi perlu dipikir mengapa dia berhasil, mengapa orang si B, si C tidak berhasil, itu oleh karena tailor-made. Oke, ini saya kira ini ya. Jadi the secret of life itu sebetulnya sudah di tangan Anda semua, tinggal bagaimana kita mau melihat apa, masalah apa, itulah yang perlu untuk kita pikirkan bersama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.